Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lutfia Adining Tias, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Institut Indonesia Kota Semarang. Izinkan saya menyampaikan demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid serta implementasinya di tempat saya mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak atau peserta didik memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Terdapat beberapa karakteristik dalam metode pembelajaran yang berpihak pada anak dan contoh implementasinya yang dapat saya terapkan di sekolah tempat saya mengajar. Yang pertama, memerdekakan anak dalam belajar. Manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas yang mereka miliki. Karakteristik yang kedua yaitu mengembangkan bakat dan minat anak. Jika kita memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak, bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan masih banyak lagi. Bakat dan minat dapat disalurkan anak selain dalam pembelajaran intrakurikuler di sekolah kami, juga dapat disalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan keikutsertaan mereka dalam kejuaraan baik tingkat kota maupun tingkat nasional. Karakteristik yang ketiga yaitu melihat kodrat anak. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Peserta didik di sekolah kami berasal dari berbagai wilayah dan latar belakang. Dan dalam penerapan pembelajaran, kami selalu berusaha memahami bahwa setiap anak memiliki bawaan, sifat, atau perilaku yang berbeda. Sebagai pendidik, kami membekali keterampilan kepada anak sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri, salah satunya dengan memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan tentunya kami sebagai pengajar sekaligus pendidik juga selalu berusaha lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi. Dalam mewujudkan pendidikan berpihak pada murid, terdapat tantangan yang kami hadapi di sekolah kami. Di antaranya yaitu adanya pengaruh negatif dari teknologi yang membuat anak lebih banyak menghabiskan waktu hanya untuk kesenangan mereka dibanding fokus untuk belajar. Tantangan yang lain diantaranya lingkungan tempat tinggal atau kondisi keluarga peserta didik yang kurang mendukung sehingga mereka tidak dapat bertumbuh secara baik dan optimal sesuai dengan tujuan pendidikan.
Dan untuk menghadapi tantangan tersebut, beberapa solusi yang kami lakukan diantaranya kami menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan teknologi yang mereka minati sebagai media pembelajaran. Contohnya pembelajaran dengan menggunakan metode game pada aplikasi online. Dan solusi yang kami kerjakan yang lain diantaranya menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman sehingga menjadikan sekolah sebagai rumah untuk mereka dan membekali mereka dengan pembiasaan budi pekerti yang baik. Pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara terlihat dari semboyannya yaitu Ing Ngarso Seng Tolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.